Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pelajaran kita adalah tentang akidah akhlak bab 1, yaitu tentang kalimat thayyibah. Sebelum Pak Iwan melanjutkan, pastikan kalian sudah membawa bukunya dan membuka buku akidah akhlak bab 1, yaitu tentang kalimat thayyibah. Di kelas sebelumnya, kalian juga sudah belajar tentang kalimat thayyibah, yaitu di kelas 4, 5, bahkan di kelas bawah juga sudah diajarkan atau sudah dipelajari tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah ini biasanya diucapkan pada saat mengalami kejadian yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan waktu yang tepat pula. Nah, kali ini di kelas 6 pada pelajaran akidah akhlak bab 1 ini, kalimat thayyibah yang akan dijelaskan adalah kalimat istighfar. Apakah kalian tahu bagaimana bunyi dari kalimat istighfar? Ya, bunyi dari kalimat istighfar adalah astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itulah bunyi dari kalimat istighfar. Jangan sampai kalian ketika ditanya oleh guru, cobalah bunyikan kalimat istighfar, kalian jawab dengan istighfar. Nah, itu salah. Bunyi kalimat istighfar itu adalah astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar ini diucapkan dalam keadaan dan di waktu-waktu yang tertentu biasanya. Terutama kalimat istighfar ini diucapkan saat melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Dan ketika kita mengucapkan kalimat istighfar atau astaghfirullahaladzim ini, tentu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa ataupun kesalahan yang sudah kita lakukan. Seperti yang dijelaskan pada surat Asy-Syura ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam surat Asy-Syura ini ayat 25, Allah akan menerima taubat-taubat hamba-hambanya dan akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan, dan yang paling penting Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan atau apa yang hambanya kerjakan. Jadi kalimat istighfar ini atau astaghfirullahaladzim ini sebagai pengakuan kita atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebagai hambanya, yang nanti Allah akan mengampuni kita dan menerima taubat kita dengan selalu dan senantiasa mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Kapan kita mengucapkan kalimat istighfar atau astaghfirullahaladzim? Yang pertama, saat kita melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tidak melaksanakan sholat 5 waktu karena lupa. Yang kedua, makan dan minum di siang hari saat berpuasa karena lupa juga. Misalkan di antara kalian ada yang berpuasa, kemudian kalian lupa makan dan minum di siang hari. Nah, saat itu pula kalian mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, seperti itulah kalimat istighfar diucapkan. Yang ketiga, lupa berwudu sebelum melaksanakan sholat. Ketika hendak melaksanakan sholat, tentu harusnya berwudu terlebih dahulu. Nah, kalau kalian lupa terus sholat, dan ucapkanlah kalimat astagfirullahaladzim. Yang keempat, tidak membaca doa sebelum makan. Nah, tidak membaca doa sebelum makan ini kalian bisa lakukan di tengah-tengah kalau kalian lupa. Nah, tapi tentu setelah kalian ingat, kalian ucapkan langsung astagfirullahaladzim, saya belum
atau saya lupa membaca doa sebelum makan. Nah, itulah waktu saat kita mengucapkan kalimat istighfar, yaitu saat kita melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat istighfar atau astagfirullahaladzim diucapkan saat kita melakukan kesalahan atau kekeliruan. Yang tadi sudah saya jelaskan, kesalahan itu baik sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Contohnya, memecahkan benda hingga jatuh dan pecah karena kita kurang hati-hati. Nah, biasanya ada orang-orang yang latah ketika ada benda jatuh atau dikagetkan. Nah, itu latah yang baik itu adalah ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Misalkan piring pecah, tang, astagfirullahaladzim. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Kalimat thayyibah lah yang diucapkan. Yang kedua, lupa mengerjakan tugas sekolah. Nah, kalau kalian misalkan ketika ke sekolah kemudian ditanya oleh guru, PR-nya sudah dikerjakan belum? Nah, ada di antara kalian yang belum mengerjakan, kalian bisa mengucapkan astagfirullahaladzim, saya lupa mengerjakan tugas sekolah. Nah, itulah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketiga, membantah kepada orang tua. Saat kita membantah kepada orang tua, misalkan kita disuruh atau diminta orang tua untuk beli ini, beli sesuatu, terus kalian gak mau, dan kalian ingat, astagfirullahaladzim. Ucapkanlah kalimat istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, ketika marah kepada teman. Nah, ketika marah kepada teman, kalian pun harus mengucapkan kalimat istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita buat. Yang kelima, berkata kasar dan berkata yang tidak pantas. Ini seringkali ketika kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Nah, saat itulah kalian harus mengucapkan atau dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketiga, kalimat istighfar diucapkan saat berdoa dan berzikir. Nah, inilah yang sering kita lakukan setelah melaksanakan sholat 5 waktu dan lain-lain, yaitu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali astagfirullahaladzim. Nah, contoh berdoa setelah sholat 5 waktu seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, membaca doa dan berzikir di luar waktu sholat boleh. Bahkan Rasulullah SAW setiap harinya selalu membaca kalimat istighfar, beristighfar kepada Allah. Itu Rasulullah yang beliau itu sudah dipastikan masuk surga, sudah dijamin masuk surga. Terus mengucapkan kalimat istighfar, apalagi kita sebagai hambanya yang tidak dijamin masuk surga, tidak mengucapkan kalimat istighfar. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah yang setiap harinya selalu mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi anak-anakku sekalian, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar ada 3. Yang pertama, melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan kesalahan atau kekeliruan. Yang ketiga, saat berdoa dan berzikir. Itulah waktu-waktu yang tepat saat melakukan untuk mengucapkan kalimat istighfar atau astagfirullahaladzim. Ada hadis riwayat Baihaqi dari Abdullah bin Abbas berkata, An Abdullah bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, Abdullah bin Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang rajin beristighfar, niscaya Allah akan menyediakan keselamatan baginya dari segala kesulitan, menunjukinya jalan keluar dari segala bencana, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Hadis riwayat Baihaqi. Anak-anakku sekalian, begitu sangat pentingnya kalimat istighfar ini, dan waktu-waktu tertentu kita harus mengucapkan kalimat istighfar. Bahkan setiap hari juga kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar ini agar kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubat kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh,
menjadi hamba-hamba yang salehah, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Anak-anakku sekalian, itulah tadi pemaparan materi tentang akidah akhlak bab 1 kalimat thayyibah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.